Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam jaring mesra SMP Negeri 1 Ngawi. Pada kesempatan ini kita akan membahas letak dan luas Indonesia, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang ruang dan interaksi antar ruang, di mana salah satu contoh ruang adalah berupa negara. Nah, kali ini kita akan bahas tentang negara Indonesia. Ada beberapa tujuan yang harus kita pahami bersama dalam pembahasan ini. Yang pertama, diharapkan setelah mempelajari materi ini, Anda semua mampu mendeskripsikan pengertian peta. Yang kedua, mampu menunjukkan unsur-unsur atau komponen pada peta. Tiga, mampu mendeskripsikan fungsi peta. Empat, mampu menunjukkan letak Indonesia baik secara astronomis maupun secara geografis. Sebelum kita lanjutkan, apakah Anda tahu sejak kapan nama Indonesia itu digunakan? Sebenarnya nama Indonesia ini sudah dikenal sejak lama, walaupun belum digunakan secara politis. Jadi pada tahun sekitar 1850 ada seorang ahli yang bernama J.R. Logan itu sudah menyebut ada penggunaan nama Indonesian, sudah mirip dengan Indonesia. Kemudian dipertegas dengan Adolf Bastion. Nah, secara politis nama Indonesia itu digunakan oleh para mahasiswa Indonesia di Belanda yang dipelopori oleh Hatta dengan mendirikan Perhimpunan Indonesia itu tahun 1922. Dan secara tegas pemakaian nama Indonesia itu digunakan tahun 1925, ditandai dengan keluarnya surat kabar yang bernama Indonesia Merdeka. Akhirnya secara tegas tahun 1928 pada saat Sumpah Pemuda, para pemuda berikrar tentang penggunaan nama Indonesia. Anda pasti masih ingat tentang bagaimana ikrar Sumpah Pemuda yang menunjukkan tentang semangat kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia. Begitulah tentang sejarah singkat sejak kapan nama Indonesia digunakan secara politis di Indonesia. Kita lanjutkan materi berikut tentang pengertian peta. Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala. Misalnya peta Indonesia diperkecil, artinya apa? Pada peta itu tidak seluas pada objek sebenarnya, maka perlu diperkecil. Karena apa? Medianya akan sangat sulit bila tidak diperkecil, dan tidak mungkin. Ada beberapa unsur peta yang harus kita pahami. Pertama, judul peta. Ini biasanya dituliskan di atas peta itu, menunjukkan peta itu peta apa. Misalnya peta Indonesia, di sana ada tulisan peta Indonesia. Peta Kabupaten Ngawi, itu judulnya. Dua, skala peta. Skala peta Anda bisa lihat biasanya ditulis baik dengan skala angka maupun skala garis. Misalnya kalau skala angka ditulis 1/100.000, artinya setiap 1 cm pada peta itu mewakili 100.000 atau 1 km pada objek sebenarnya. 3, orientasi utara. Orientasi itu penunjuk arah, disimbolkan dengan gambar anak panah menghadap ke utara atau mata angin itu.
itu namanya orientasi. 4. Simbol peta. Simbol peta ini bisa berupa simbol garis, simbol warna, simbol titik, dan simbol area. Misalnya, simbol warna hijau menunjukkan dataran rendah, simbol warna kuning menunjukkan dataran tinggi, dan seterusnya. 5. Garis koordinat. Di sana menunjukkan suatu objek itu berada pada koordinat berapa, garis lintangnya berapa derajat, garis budulnya berapa derajat. 6. Inset. Inset ini peta kecil yang disisipkan pada sebuah peta, fungsinya untuk menonjolkan objek pada tempat itu, pada peta itu. Misalnya, kita melihat peta Jawa Timur, karena ingin menonjolkan Pulau Madura, maka di sana disisipkan inset Pulau Madura. Mungkin karena terkenal, oh di sana ada kerapan sapinya, disinilah letaknya, gitu. 7. Legenda. Legenda adalah keterangan pada peta, menjelaskan tentang semua simbol yang digunakan pada peta itu. Ini membantu kita untuk memahami peta karena semua keterangannya ada di sini. 8. Sumber peta. Peta itu sumbernya dari mana, yang menerbitkan siapa, dan seterusnya, sehingga kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Berikut kita pahami tentang fungsi peta. Peta mempunyai beberapa fungsi. 1. Menunjukkan lokasi suatu objek atau tempat. 2. Menunjukkan data tentang potensi wilayah. Misalnya, oh daerah ini memiliki tambang batu bara, oh ini memiliki keunggulan di bidang pariwisata, dan seterusnya. 3. Memberikan informasi yang bisa digunakan untuk perencanaan pembangunan. Dengan melihat kondisi geografis, maka perencanaan pembangunan bisa tepat guna dan tepat sasaran. 4. Peta bisa digunakan untuk membuat strategi militer, misalnya dalam perang, mengatur tempat pertahanan, dan sebagainya. Maka kondisi geografis wilayah perlu dipahami, dan itu akan dengan mudah dipahami lewat peta geografisnya. 5. Peta digunakan sebagai media pembelajaran yang biasa digunakan di sekolah-sekolah. Berikut ini kita tampilkan sekilas tentang peta Indonesia. Kita bisa melihat betapa luasnya Indonesia yang terbentang mulai dari Sabang sampai di daerah Merauke. Nanti secara detail kita akan membahas tentang Indonesia pada bagian berikutnya. Kita lanjutkan tentang letak Indonesia. Letak Indonesia bisa dilihat secara astronomis dan geografis. Letak astronomis adalah letak berdasarkan garis bujur dan garis lintangnya, di mana letak Indonesia secara astronomis berada pada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dampak letak astronomis ini bagi Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Menyebabkan Indonesia beriklim tropis. 2. Indonesia memiliki hujan zenital. 3. Rata-rata curah hujan di Indonesia tinggi. 4. Menyebabkan pelabuhan batuan cepat. 5. Menyebabkan Indonesia memiliki 3 wilayah bagian waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Ini disebabkan dari letak garis bujur Indonesia, di mana garis bujur itu setiap 15 derajat menunjukkan perbedaan waktu 1 jam. Berikut kita akan bahas tentang letak geografis dan dampaknya bagi Indonesia.
Letak geografis adalah letak berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia berada pada posisi silang, yaitu di antara benua Asia dan Australia, dan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Posisi ini berdampak pada hal-hal berikut ini. 1. Indonesia memiliki iklim laut. Ini disebabkan karena Indonesia dikelilingi oleh laut yang luas. 2. Menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Ini akibat dari pergerakan angin muson. 3. Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Demikian pembahasan singkat tentang letak dan luas Indonesia beserta pengaruhnya. Silakan nanti Anda lanjutkan mempelajari dengan materi yang sudah saya share lewat blog tentang letak dan luas Indonesia. Jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan dengan sabun, selalu gunakan masker, dan hindari kerumunan. Akhirnya terimalah salam sehat dan sukses dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.